wabarakatuh. Nama saya Ira Rodatliana dari Pendidikan Biologi A 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang biomembran. Materi yang akan saya bahas di sini terdiri dari definisi membran, perbedaan biomembran dengan membran biasa, 3 kategori membran, fungsi membran, komponen biomembran, dan molecular movement and cells. Pertama kita bahas yaitu definisi biomembran. Biomembran berasal dari dua kata yaitu bio dan membran. Bio artinya hidup, membran artinya pembatas tipis yang bersifat selektif. Sehingga biomembran adalah pembatas tipis yang bersifat selektif yang terdapat pada makhluk hidup. Ada perbedaan biomembran dengan membran yang biasa. Biomembran ini terdapat pada makhluk hidup, sedangkan membran biasa ini merupakan hasil dari sintesis. Lalu untuk biomembran sendiri ini bersifatnya semi-permeable, sedangkan untuk membran biasa dia bersifat permeable. Untuk biomembran dia tersusun atas lipid, protein, dan karbohidrat, sedangkan untuk membran biasa dia tersusun atas polimer. Biomembran terbagi atas 3, yaitu membran plasma, membran sitoplasma, dan membran nukleus. Fungsi biomembran sendiri ada 4, yaitu pertama, pembatas fisik sel atau organel-organel yang dapat mempertahankan bentuk dan kompartemen sel. Yang kedua adalah transport molekul, baik ke dalam keluar sel maupun antar kompartemen sel. Yang ketiga adalah media penghantar sinyal kimia ataupun energi dari satu bagian ke bagian yang lain. Yang keempat, mempersiapkan lingkungan yang baik untuk berlangsungnya proses kimia. Komponen biomembran. Komponen biomembran sendiri tadi ada 3, yaitu lipid, protein, dan juga karbohidrat. Nah, lipid adalah senyawa berbasis asam lemak atau molekul yang mirip dengan asam lemak. Yang kedua adalah protein, yaitu kumpulan asam amino yang saling berinteraksi. Yang ketiga adalah karbohidrat. Karbohidrat adalah sekelompok senyawa yang mengandung unsur C, H, dan O. Senyawa karbohidrat memiliki sifat pereduksi karena adanya gugus karbonil dalam bentuk aldehid dan keton. Senyawa ini juga memiliki banyak gugus hidroksil. Karena itu, karbohidrat merupakan suatu polihidroksil aldehid atau polihidroksil keton atau turunannya. Lipid terdiri dari 3, yaitu fosfolipid dan kolesterol, serta glikolipid. Fosfolipid ini terdiri atas 2 bagian. Yang pertama adalah hidrofilik yang polar dan hidrofobik yang nonpolar. Untuk hidrofilik, dia terdiri atas 2 bagian yaitu kolin yang berwarna merah muda dan fosfat yang berwarna abu-abu. Sedangkan untuk hidrofobik ini terdiri atas 2 juga yaitu gliserol yang ada di tengah ini di bawah fosfat dan fatty acid tails yang ada di bawahnya. Untuk fatty acid ini ada 2, yang lurus dan yang agak bengkok. Untuk yang lurus ini berarti nanti dia akan jenuh, dan yang bengkok ini dia tidak jenuh. Lalu yang kedua adalah kolesterol. Kolesterol terdiri atas rigid steroid hydrocarbon ring structure yang ini, dan yang flexible hydrocarbon chain yang bentuknya agak lurus. Dan ini bersifat nonpolar atau hidrofobik. Lanjut yang ketiga ada glikolipid. Glikolipid ini terdiri atas 2 bagian yaitu yang hidrofilik atau yang larut dan hidrofobik yang tidak larut. Hidrofilik ini terdiri atas serin yang berwarna merah muda dan sugar residus yang berwarna biru. Lalu untuk hidrofobik sendiri terdiri atas fatty acid tails. Dia bisa jenuh atau tidak jenuh. Lanjut ke protein. Protein ini ada 2 yaitu integral dan periferal. Karakteristiknya ini berbeda. Lalu untuk lokasinya sendiri, kalau integral dia tertanam di dalam, sedangkan untuk periferal dia terikat pada permukaan. Jadi dia ada di atas. Lalu untuk kebutuhan untuk melepas dari membran ini, integral dilepas hanya oleh agen yang merusak di layar membran seperti deterjen. Lalu untuk
periferal dilepas dengan treatment yang menyisakan bilayer utuh seperti peningkatan konsentrasi garam. Lalu untuk asosiasi dengan lipid bila dilepas ke larutan, kalau yang integral dia biasanya berasosiasi dengan lipid, biasanya tidak larut dalam air. Sedangkan untuk periferal ini dia tidak berasosiasi dengan lipid, namun dia larut dalam air. Seperti yang saya katakan tadi, kalau yang periferal adalah yang di atas, sedangkan untuk yang integral dia ada di dalam. Lanjut, ada asam amino dan dalam protein membran. Kalau di dalam membran dia bersifat nonpolar. Yang di dalam berarti yang berwarna merah ini adalah asam amino yang nonpolar. Dia tertanam dalam membran dan hidrofobik. Lalu untuk yang di permukaan atau yang di luar, dia menghadap ke lingkungan luar atau sitoplasma yang berwarna ungu. Ini adalah asam amino yang polar dan hidrofilik. Fungsi protein membran sel ada 6, yaitu transporter sebagai enzim, reseptor, penanda spesifik, adesi sel, dan pelekatan sitoskeleton. Yang komponen ketiga adalah karbohidrat. Karbohidrat membran memiliki fungsi untuk mengenali satu jenis sel tetangga yang menjadi dasar penolakan terhadap sel asing. Karbohidrat pada membran biasanya berbentuk oligosakarida. Oligosakarida ini jika terikat dengan lipid akan membentuk glikolipid, sedangkan kalau berikatan dengan protein akan membentuk glikoprotein. Lalu ada molecule movement and cells. Di sini ada 4, yaitu passive transport, active transport, endositosis, dan exositosis. Untuk passive transport, ia namanya juga pasif ya. Dia tidak membutuhkan energi, dia pindah karena gradien yang berupa perbedaan konsentrasi, tekanan, ataupun muatan. Dan dia berpindah dengan tujuan untuk menyamakan gradien, yaitu dari yang tinggi bergerak menuju yang rendah. Tipe passive transport ada 3, yaitu difusi, osmosis, dan difusi terfasilitasi. Difusi. Dia ini molekulnya bergerak untuk menyamakan konsentrasi. Contohnya, kita memasukkan gula ke dalam larutan air, maka seiring waktu gula tersebut akan menyebar ke dalam air dan konsentrasinya akan sama. Selanjutnya ada osmosis, yaitu bentuk khusus difusi. Cairan mengalir dari konsentrasi zat terlarut yang lebih rendah, seringkali melibatkan pergerakan air yang ke dalam atau keluar sel. Contohnya di sini ada plasma darah. Jika kita memasukkan plasma darah ke konsentrasinya yang lebih tinggi, maka larutan itu akan menyebabkan plasma darah menjadi krenasi atau cairan yang dalam plasma darah ini akan keluar dan mengakibatkan plasma darah menjadi menciut. Lalu, jika kita memasukkan plasma darah ke konsentrasi yang lebih rendah, maka larutan tersebut akan masuk ke dalam plasma darah sehingga plasma darah membesar dan akhirnya pecah atau bisa disebut dengan lisis. Kemudian ada difusi terfasilitasi, yaitu membran permeabelnya dia berbeda, salurannya membantu molekul atau ion masuk atau keluar sel. Salurannya biasanya adalah protein transport dan tidak menggunakan energi. Cara kerjanya itu pertama protein mengikat molekul, lalu ada bentuk perubahan protein, dan kemudian molekul bergerak melintasi membran, seperti ini. Jadi pertamanya molekul protein itu diikat, mengikat molekul, lalu ada bentuk perubahan protein, lalu kemudian dia melintasi membran. Lalu ada active transport, seperti namanya ya, dia aktif, berarti dia membutuhkan energi, dan gerakannya molekuler, contohnya adalah pompa natrium kalium, seperti yang ada pada gambar. Kemudian ada endositosis, dia pergerakan materialnya besar, yaitu berupa partikel, organisme, ataupun molekul yang besar. Gerakannya ke dalam ya, karena dia disebut dengan endo, berarti ke dalam. Jenisnya ada fase massal dan dimediasi reseptor. Untuk proses endositosis sendiri, yaitu pertama dia membran plasmanya mengelilingi material. Material tadi ada 3 ya, yaitu molekul besar, partikel, atau organisme. Kemudian tepi membrannya bertemu,
lalu membran berfungsi membentuk vesikel. Di sini ada pinositosis dan fagositosis. Kalau fagositosis itu dia memakan organisme. Kalau pinositosis ini dia memakan molekul yang besar dan partikel. Prosesnya bisa dilihat pada gambar. Lalu adalah eksositosis. Eksositosis ini berbeda dari endositosis, dia kebalikannya. Dia melepaskan sel. Untuk proses eksositosis, yang pertama itu vesikel bergerak ke permukaan sel. Dia akan bergerak, lalu membran ini akan menjadi sekering yang ada dalam vesikel, kemudian vesikel akan mengeluarkan bahannya. Nah, itu adalah proses dari eksositosis. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.